Lu pasti lagi ngayal pindah ke desa kan? Muak sama macet, muak sama bos, terus mikir hidup di kampung itu damai, estetik, slow living. Halah, bangun woi, stop dulu halusinasi lu. Lu pindah sekarang tanpa strategi, lu bukan healing, tapi nyerahin leher lu buat digorok realita. Di desa, lu emang gak bakal mati kena polusi Jakarta, tapi lu bakal mati konyol dimakan omongan tetangga dan saldo rekening yang sekarat. Lu pikir hidup di sana murah. Lu pikir listrik nyala 24 jam. Salah besar. Kalau mental lu masih gaya kota, tapi dompet pas-pasan, desa bakal ngunyah lu hidup-hidup. Simpen surat resign lu, kita bedah faktanya. Gua bakal kasih tahu 5 syarat mutlak yang wajib lu punya. Kalau satu aja lu gagal, mending lu telen ludah dan balik jadi budak korporat. Kita hitung mundur dari yang paling bikin lu stres. Syarat mutlak 5, gaji dolar atau mati kelaparan. Jangan harap lu datang ke desa terus bisa ngelamar kerja jadi staf admin kantoran yang adem. Itu mitos, bos. Lowongan kerja formal di desa itu barang langka, bos. Kalaupun ada, gajinya paling cuma cukup buat beli bensin motor lu seminggu. Lu pikir tabungan sisa UMR kota lu bakal bikin lu bertahan hidup selamanya? Salah besar. Tanpa pemasukan rutin, dalam 6 bulan, duit lu bakal ludes jadi debu. Lu bakal berakhir jadi pengangguran yang paling dicurigai warga. Kalau punya duit dibilang pesugihan, kalau miskin dibilang beban masyarakat. Kuncinya cuma satu, amanin pipa duit lu dari kota sebelum lu angkat kaki. Lu boleh tinggal di desa, tapi sumber duit lu wajib dari kota atau luar negeri. Pastikan lu udah pegang kontrak remote work atau punya skill digital yang bisa dijual mahal tanpa harus tatap muka. Dan dengerin gua baik-baik, jangan sekali-kali lu coba-coba buka warung kelontong fisik di sana. Itu sama aja lu matiin rejeki tetangga dan ngajak perang dingin satu kampung. Mending lu dagang di marketplace. Badan lu santai di kampung, tapi rejeki lu gembung kayak orang kota. Itu baru main cantik. Syarat mutlak 4, siap jadi donatur tetap, alias ATM berjalan. Wajah baru lu itu baunya kayak duit gepokan di hidung warga. Di mata mereka, lu bukan cuma tetangga baru, tapi investor asing yang sukses menaklukkan kota. Ekspektasi mereka ke lu itu setinggi langit, bro. Ada tetangga sakit, lu didorong paling depan buat nalangin biaya RS. Ada renovasi masjid, proposal Agustusan, sampai hajatan sunatan anak orang yang bahkan lu gak kenal mukanya. Dompet lu yang bakal diincer duluan. Dan jangan harap lu bisa nolak dengan gampang. Sekali lu kelihatan pelit atau hitung-hitungan, nama baik lu bakal hancur lebur digoreng di grup WhatsApp ibu-ibu dan sidang pos ronda. Lu bakal dicap sombong, kikir, dan gak membumi. Biar harta lu aman dari todongan pajak sosial gila-gilaan ini, lu harus pinter main drama. Terapkan teknik cosplay miskin tingkat dewa. Simpen iPhone Pro Max lu rapet-rapet di dalam kamar. Kalau keluar rumah, cukup pakai kaos partai sisa kampanye yang sablonnya udah pecah-pecah, plus celana kolor kendor. Kalau perlu, beli satu motor bebek butut yang bodinya geter semua buat kendaraan harian. Biarkan warga mikir, oh ternyata si Fulan hidupnya lagi berjuang juga kayak kita. Ingat, di desa, kamuflase kemiskinan adalah kunci keamanan dompet lu. Semakin lu kelihatan gembel, semakin tenang hidup lu dari proposal sumbangan. Syarat mutlak 3, siapkan budget uang keamanan sosial. Lu kira pengeluaran lu di desa cuma buat makan, bensin, sama token listrik? Mimpi. Di sini ada pajak tak tertulis yang sifatnya lebih maksa daripada tagihan bank. Siap-siap aja pintu rumah lu diketok seminggu sekali buat sodoran proposal 17-an, dana sosial kematian, iuran maulid, renovasi gapura, sampai amplop buat tetangga yang hajatan, sunatan, atau lahiran. Masalahnya, lu nggak bisa nolak dengan alasan lagi hemat. Sekali lu nolak atau ngasih nominal kekecilan, besok paginya satu kampung bakal cap lu sebagai orang kota yang kikir, sombong, dan gak punya hati. Ini bukan sedekah sukarela, sob. Ini biaya operasional buat beli muka di depan warga. Lu pelit, jangan harap ada yang bantuin pas lu kena musibah. Makanya, mulai sekarang, stop halu kalau biaya hidup desa itu murah.
Trik mainnya, lu wajib masukin pos upeti keamanan ini ke anggaran bulanan lu, minimal 200 sampai 300 ribu rupiah. Anggap aja ini biaya langganan ketenangan hidup, sama kayak lu bayar wifi atau Netflix. Terus, kalau lu lagi bener-bener bokek, gimana? Ganti duit itu pakai otot. Lu harus hadir gotong royong, bantuin angkat piring kotor pas hajatan, atau ikut pasang tenda pos ronda. Di desa, keringat lu itu alat tukar yang sah. Kalau lu nggak punya duit dan malas gerak, kelar hidup lu. Syarat mutlak 2, urat malu dan privasi harus putus. Gua kasih tahu ya, konsep privasi yang lu agung-agungkan di kota itu nggak laku di sini. Sampah. Di desa, rumah lu itu bukan kastil pribadi, tapi ruang publik. Lu tutup pintu dikit aja, lu dibilang sombong, dikira nyembunyiin sesuatu, atau parahnya, dibilang antisosial. Belum lagi tetangga lu yang keponya ngelebihin intelijen negara. Pertanyaan kayak, kapan kawin, gajinya berapa, kok di rumah terus kerjanya nyapain, itu bukan interogasi bro, itu greeting harian. Sapaan wajib kayak lu bilang apa kabar. Lu baperan, kelar hidup lu. Jangan kaget juga kalau tamu di sini punya superpower buat nyelonong masuk tanpa ketok pintu. Tahu-tahu udah duduk di ruang tamu, atau parahnya, nongol di dapur pas lu lagi koloran doang. Terus gimana caranya biar lu nggak gila tapi tetap sopan? Pakai strategi politik pagar. Bikin teras rumah lu senyaman mungkin. Kasih kursi panjang, siapin toples rengginang. Jadikan teras itu benteng pertahanan lu. Terima semua tamu di situ. Jangan biarin masuk ke dalam kecuali keluarga inti. Kunci pintu ruang tengah rapet-rapet. Terus siapin jawaban template buat pertanyaan kepo. Ditanya kerja apa? Jawab aja. Admin online bu, pusing lihat layar mulu. Dengan begitu, lu tetap dianggap warga yang ramah. Tapi aib lu di dalam rumah tetap aman dari CCTV tetangga. Syarat mutlak 1, jangan jadi introvert halu. Jago basa-basi jadi syarat hidup. Lu ngaku introvert, buang label itu jauh-jauh kalau mau hidup di desa. Di sini, diem itu bukan emas, diem itu sombong. Kalau lu papasan sama orang di jalan, terus muka lu lempeng kayak tembok beton, itu sama aja lu ngajak perang satu kampung. Lu nggak keluar rumah 2 hari aja, tetangga nggak bakal mikir lu lagi deep work atau butuh me time. Enggak bos, otak mereka bakal langsung traveling kalau lu lagi ritual melihara tuyul atau pesugihan babi ngepet di dalam kamar, karena nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Ingat, mata uang paling mahal di desa itu bukan rupiah atau kripto, tapi basa-basi. Lu punya duit segunung tapi pelit ngomong, lu bakal diasingkan jadi paria. Sebaliknya, lu miskin tapi mulut lu manis kayak sales panci, lu bakal disewakan karpet merah kemanapun lu pergi. Privasi mental lu gak laku di sini. Orang desa butuh validasi kalau lu itu manusia biasa yang napak tanah, bukan robot sombong buangan kota yang merasa derajatnya lebih tinggi. Jadi, solusinya apa buat lu yang energinya cepat habis ketemu orang? Belajar acting sosial, bro. Lu gak perlu ngobrol ngalor ngidul 2 jam soal harga pupuk. Cukup pasang senyum palsu lu yang paling manis, anggukan kepala, atau bunyikan klakson tin tiap papasan sama makhluk hidup. Mau itu Pak RT atau ayam tetangga. Terus, luangkan waktu 15 menit aja sore hari buat duduk di teras atau pos ronda. Cuma buat setor muka biar terlihat. Habis itu, silahkan masuk gua lagi. Itu trik survival paling murah biar lu gak dianggap musuh negara. Jadi, stop mikir slow living itu pelarian buat orang cengeng yang capek kerja. Salah besar. Hidup di desa itu ring tinju mental, bukan tempat rebahan. Gua kasih tahu lu sekarang. Desa itu bakal jadi neraka buat mereka yang lembek dan halu. Tapi jadi surga buat lu yang cerdas beradaptasi. Kalau niat lu cuma mau kabur dari masalah kantor, mending balik kanan. Masalah di sini lebih real, lebih nusuk dompet. Tapi kalau lu siap nurunin ego, siap berbaur, dan otak lu jalan buat kerja cerdas, ayo kita bangun kerajaan kita sendiri di tanah kelahiran. Ingat, kita pindah bukan buat healing, tapi buat winning. Siapkan mental, buang gengsi lu ke got. Paham? Ciao.